Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Islam Interdisipliner akan membahas tentang akuntansi dalam pandangan Islam. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 4. Kelompok 4 terdiri dari yang pertama ada Lydia Saputri, kedua Marda Ayu Lestari, ketiga Nopiana Kartika, keempat Miftahul Jannah, kelima Alfa Rijal, keenam Mila Wahdia, dan yang terakhir Muhammad Nasrul Maulana. Pokok pembahasan yang akan kami bahas adalah yang pertama, pengertian akuntansi dalam Islam, yang kedua, inti konsep akuntansi Islam, yang ketiga, tujuan-tujuan akuntansi dalam Islam, yang keempat, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi Islam, dan yang terakhir, perbedaan akuntansi konvensional dan syariah. Saya sendiri, Marda Ayu Lestari, akan menjelaskan tentang latar belakang Islam. Latar belakang Islam mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk dalam aspek mata pencaharian kehidupan atau perdagangan. Dalam sejarah peradaban bangsa Arab, saudagar-saudagar Arab biasanya mengadakan 2 kali perjalanan dagang dalam setahun, yaitu pada musim dingin dan musim panas. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Quraisy ayat 1-2 yang berbunyi, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan berpergian pada musim dingin dan musim panas. Setelah bertambahnya kabilah-kabilah atau kelompok suku, masuknya imigran-imigran dari negara tetangga dan berkembangnya perdagangan, semakin kuatlah perhatian bangsa Arab terhadap pembukuan dagang dan dasar-dasar perhitungan atau akuntansi dalam transaksi mereka. Berdasarkan uraian di atas, akuntansi memiliki peran yang tentunya tidak dapat dipisahkan dalam ajaran Islam. Untuk itulah, penulis tertarik menyusun makalah yang berjudul Akuntansi dalam Pandangan Islam. Selanjutnya, pengertian akuntansi dalam Islam. Dalam istilah Islam yang menggunakan istilah Arab, akuntansi disebut sebagai muhasabah. Secara umum, muhasabah memiliki 2 pengertian pokok, yaitu pengertian yang pertama, muhasabah dengan arti musa'alah atau perhitungan dan munakosyah atau perdebatan. Kemudian dilanjutkan dengan pembalasan yang sesuai dengan catatan perbuatannya. Proses musa'alah dapat diselesaikan secara individu atau dengan perantara orang lain, atau dapat pula dengan perantara malaikat atau oleh Allah sendiri pada hari kiamat nanti. Yang kedua, muhasabah dengan arti pembukuan atau pencatatan keuangan seperti yang diterapkan pada masa awal munculnya agama Islam. Juga diartikan dengan perhitungan modal pokok serta keuntungan dan kerugian. Muhasabah juga berarti pendataan, pembukuan, dan semakna dengan musa'alah, perdebatan, serta penentuan imbalan atau balasan seperti yang diterapkan dalam lembaga-lembaga negara, lembaga Baitul Mal, undang-undang wakaf, mudarabah, dan serikat-serikat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Febrianti, NIM 19.12043. Di sini saya akan menjelaskan tentang inti dari konsep akuntansi Islam. Yang pertama, kaidah-kaidah dasar akuntansi Islam bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan fikih para ulama. Maksudnya, kaidah-kaidah tersebut memiliki keistimewaan, yaitu permanen dan objektif. Dikatakan permanen karena dasar kaidah tersebut berasal dari Allah dan sesuai untuk segala waktu dan kondisi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu nyatakan dan yang kamu rahasiakan, dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 14. Berdasarkan ayat ini, tidak boleh bagi seorang akuntan untuk mengabaikan atau berpaling dari kaidah-kaidah akuntansi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijma para ulama. Ruang lingkup ijtihad hanyalah dalam masalah-masalah faruk atau sekitar cara, metode, dan prosedur akuntansi itu saja. Yang kedua, akuntansi Islam dilandasi oleh akidah yang kuat. Setiap akuntan menjalankan berbagai proses akuntansi wajib percaya bahwa harta yang dia hitung adalah harta Allah, dan Allah menyuruh untuk mencatat perputaran harta itu, seperti pemasukan dan pengeluaran berdasarkan kaidah-kaidah hukum. Karena Allah juga
karena Allah juga akan menghisapnya pada hari kiamat terhadap sejauh mana ia melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Ia pun harus percaya bahwasanya Allah selalu mengetahui perbuatannya. Oleh karena itu, seorang akuntan harus mengetahui hukum-hukum syariat Islam, sehingga mampu menyebarluaskan dan meneliti dengan cermat akuntansi Islam. Dan ia juga harus konsisten dengan kaidah-kaidah itu baik dalam ucapan maupun perbuatan. Yang ketiga, akuntansi Islam berdasarkan akhlak yang baik. Seorang akuntan melaksanakan proses akuntansi harus mempunyai sifat amanah, jujur, netral, adil, dan profesional, supaya pihak yang dilayani merasa tenang terhadap harta dan terhadap orang yang ia berinteraksi dengannya, hingga ia merasa tenang terhadap dokumen-dokumen penting dan informasi-informasi detail yang menerima dari seorang akuntan. Seorang akuntan harus memperhatikan nilai-nilai akhlak yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat dan lagi dapat dipercaya. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Yang keempat, seorang akuntan memiliki tanggung jawab di depan masyarakat dan umat Islam tentang seberapa jauh kesatuan ekonomi oleh hukum syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Seorang akuntan juga harus memiliki tanggung jawab sosial untuk merealisasikan kesatuan ekonomi. Jadi, seorang akuntan harus menyiapkan laporan-laporan perhitungan yang mengandung informasi-informasi tentang evaluasi usaha, sebab-sebabnya, dan dasar perbaikan serta perkembangan yang positif. Yang kelima, akuntansi Islam berdasarkan dengan proses keuangan yang sah. Seorang akuntan harus melaporkan suatu penyimpangan atau proses yang tidak sah kepada pihak yang berwenang untuk mendiskusikan akibat-akibat dari proses ini, sehingga dapat menghindari kesalahan-kesalahan serupa di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah akuntansi Islam sangat memperhatikan aspek perilaku sebagai unsur dalam kesatuan ekonomi. Dalam akuntansi Islam, ketika merumuskan undang-undang akuntansi dan menentukan petunjuk-petunjuk evaluasi kerja, perlu diperhatikan motivasi-motivasi yang manusiawi, baik material maupun moral. Walaupun itu tidak termasuk tugas akuntan saja, tetapi setidak-tidaknya seorang akuntan memiliki peranan tersebut. Selain itu, perlu difokuskan peranan informasi akuntansi dalam membangun motivasi dan mengangkat nilai-nilai moral pada diri seorang pekerja atau pengusaha dan memotivasi mereka untuk berproduksi dan menciptakan. Selanjutnya, ada tujuan-tujuan akuntansi dalam Islam. Tujuan-tujuan akuntansi dalam Islam dibagi menjadi 6. Yang pertama, hizbul amwal atau memelihara uang. Yang kedua, eksistensi alkitabah atau pencatatan ketika ada perselisihan. Yang ketiga, dapat membantu mengambil keputusan. Yang keempat, menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan. Yang kelima, menentukan dan menghitung hak-hak kawan yang berserikat. Dan yang terakhir adalah menentukan imbalan, balasan, dan sanksi. Nah, untuk penjelasan dari tujuan-tujuan akuntansi dalam Islam ini akan dijelaskan oleh teman-teman saya pada slide selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Lydia Saputri, NIM 19000120044. Tujuan akuntansi dalam Islam yang pertama yaitu hizbul amwal, memelihara uang. Perintah untuk menuliskan uang dan harta adalah suatu keharusan untuk menjaga harta itu dan menghilangkan keraguan-raguan. Jika orang yang berhutang itu bertakwa, penulisan itu tidaklah mudorot baginya. Tetapi apabila ia tidak bertakwa, orang yang mencatatnya harus jujur dan amanah dalam agamanya, serta terhadap kebutuhan si yang mempunyai hak. Perintah untuk melakukan pencatatan dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Perintahnya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Secara umum, ayat ini menjelaskan mengenai aturan dan ketetapan dalam utang
berutang piutang. Salah satunya melakukan pencatatan untuk memelihara transaksi hutang yang dilakukan kedua belah pihak. Tujuan yang kedua sebagai eksistensi Alkitabah, pencatatan ketika ada perselisihan. Ibnu Abidin mengatakan dalam kitabnya Al-Amwal bahwa si penjual kasir dan agen atau makelar adalah hujjah atau dalil menurut kebiasaan yang berlaku. Hal ini sudah diisyaratkan Al-Quran pada firman Allah sebagai berikut. Pencatatan ini lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Surah Al-Baqarah ayat 282. Begitulah jelasnya fungsi pembukuan akuntansi pada waktu terjadinya tanya jawab dan perdebatan di depan pengadilan ketika terjadi perselisihan. Dalam contoh ini, kesaksian yang ada berupa kertas catatan atau pembukuan kontrak akan lebih kuat dan dipercaya. Perkenalkan, nama saya Mila Hadiah, NIM 19.000.12.035. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan-tujuan akuntansi dalam Islam. Yang ketiganya, dapat membantu dalam mengambil keputusan. Imam Syafi'i pernah berkata, "Siapa yang mempelajari hisab, ilmu hitung, luaslah pikirannya." Artinya, seseorang pedagang atau siapapun tidak akan dapat mengungkapkan pikiran yang benar dan sehat, atau pengambilan keputusan yang bijaksana tanpa bantuan dan data-data yang tercatat dalam surat-surat atau buku catatan khusus. Al-Quran telah menjelaskan fungsi pencatatan ini untuk menghilangkan keraguan ketika mengambil keputusan, seperti pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Yang keempat, menentukan hasil-hasil usaha yang akan dizakatkan. Di antara tujuan akuntansi utama pada periode pertama Islam ialah untuk mengetahui hasil-hasil perdagangan di akhir tahun, sehingga mudah bagi mereka untuk mengetahui modal pokok murni, keuntungan murni dan kerugiannya. Dengan demikian, mereka dapat mengukur standar dan jumlah zakat hartanya. Khusus tentang ini, berkata Abu Husaid bin Salam, berkata Maimun bin Mahram, "Jika telah sampai waktumu berzakat, perhatikanlah apa-apa yang kamu miliki seperti uang dan barang-barang. Kemudian nilailah barang-barang itu dengan uang. Kalau ada utang yang sanggup dilunasi, hitunglah dan bayarkanlah dari uang itu, dan zakatilah sisanya." Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrul Maulana. Saya di sini akan menjelaskan tentang menentukan dan menghitung hak-hak kawan yang berserikat. Dalam periode pertama Islam, serikat-serikat kerja telah disebarluaskan sesuai dengan anjuran Islam, seperti syirka mudharabah, syirka al-innah atau syirka modal atau serikat modal, syirka mufawadah atau serikat kerja, dan syirka wujuh atau modal dengan nama baik. Telah diisyaratkan juga kepada kita dalam Quran surah Asy-Sya'ad ayat ke-24. Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Amat sedikitlah mereka itu." Maksudnya, apabila sekelompok orang membuat suatu serikat seperti yang sering terjadi, akan muncul sifat di mana akan saling menjatuhkan sama untuk mencapai kepentingan individu. Tetapi apabila mereka beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka tidak akan mendapatkan sifat tersebut. Selanjutnya, yang dimaksud dengan khudlata illa suraka yaitu mitra bisnis. Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Rabal Izza berkata, "Akulah yang ketiga dari dua yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah seorang mengkhianat kepada temannya,
aku akan keluar dari perserikatan mereka. Dalam hadis lain juga Nabi Muhammad SAW bersabda, pertolongan Allah selalu pada dua orang yang berserikat, selama salah seorang tidak mengkhianati yang lain. Dari hadis di atas bawah sudah jelas Nabi Muhammad SAW membenci apabila dalam suatu serikat ada yang berkhianat atau ada yang menjatuhkan teman mereka. Sudah jelas sekali. Kemudian dasar-dasar akuntansi dalam Islam itu diaplikasikan untuk membantu menentukan hak-hak mitra bisnis seperti harta dan uang dan keuntungan-keuntungan baik dalam keadaan bergabung maupun terpisah. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, saya Nopiana Kartikasari akan melanjutkan materi tentang menentukan imbalan, balasan, dan sanksi. Muhasabah adalah perhitungan, perdebatan, dan pembalasan atau imbalan yang sesuai dengan data-data yang tercatat atau surat-surat yang berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi akuntansi dalam mengevaluasi usaha manusia, baik di dunia secara pribadi atau perantara ulil amri maupun di akhirat oleh Allah SWT. Yang demikian itu telah diterapkan pada periode awal Islam, yaitu pada Baitul Mal kaum muslimin. Dalam akuntansi atau penghitungan terhadap perputaran uang, baik uang tunai maupun yang berupa aset atau barang, serta usaha-usaha para pekerja. Selain itu, pada pasar zaman dahulu terdapat semacam pengawasan pasar terhadap kebenaran suatu transaksi, serta pengawasan terhadap seberapa jauh kesadaran para pedagang pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dari dahulu yang berada dalam pengawasan peraturan-peraturan hisab atau pengawasan keuangan pasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan karakteristik akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Baik berdasarkan karakteristik sistem, yaitu sistem akuntansi berdasarkan akuntansi konvensional, yaitu ekonomi yang rasionalisan, sedangkan sistem akuntansi syariah, yaitu ketauhidan atau unity of God. Nah, karakteristik sistem yang kedua yaitu prinsip. Akuntansi konvensional sekuler, individualis, memaksimalkan keuntungan, survival of the fittest, ditetapkan pada proses mesin atau machines. Sedangkan sistem akuntansi syariah, yaitu syariah kepentingan umat, keuntungan yang wajar, persamaan rahmatan lil alamin. Karakteristik sistem yang ketiga yaitu kriteria. Akuntansi konvensionalnya yaitu berdasarkan pada hukum perdagangan masyarakat kapitalis modern daripada etika, penyajian informasi yang sangat terbatas, dan informasi yang ditujukan atau tergantung jawab kepada pemilik. Nah, sedangkan sistem akuntansi syariah yang pertama yaitu berdasarkan pada etika yang bersumber pada hukum Al-Quran dan hadis, full discourse untuk memenuhi kebutuhan informasi keuangan yang sesuai dengan syariah dan memenuhi kebutuhan Islamic Finance for User. Dan selanjutnya yaitu pertanggungjawaban kepada umat atau masyarakat luas, khususnya dalam memanfaatkan sumber daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfarijal, NIM 19.12037. Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi Islam. Yang pertama, penerapan sistem akrual basis dalam laporan keuangan yang ditetapkan oleh PSAK 101 tahun 2009. Karena akan sulit dilakukan pencatatan untuk pembiayaan, mudharabah, dan musyarakah, mengingat pendapatan yang akan diperoleh tidak dapat dipastikan besarnya. Yang kedua, kurangnya sumber daya insani terhadap pemahaman penerapan konsekuensi akuntansi Islam itu sendiri. Yang ketiga, dalam laporan laba rugi terhadap pembebanan pajak dan zakat, sehingga membuat faktor pengurangan laba bersih lebih besar. Seharusnya potongan pajak tidak perlu hanya dikenakan pada zakat saja, karena zakat sama dengan pajak dalam sistem Islam.
Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka akuntansi dalam konsep syariat Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber syariat Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembakuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi bijak dalam penjelasan suatu kejadian atau peristiwa. Selanjutnya, inti dari konsep akuntansi Islam adalah kaidah-kaidahnya yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, serta fikih para ulama. Akuntansi Islam dilandasi oleh akidah dan keimanan yang kuat. Akuntansi Islam berdasarkan akhlak yang baik. Orang akuntan memiliki tanggung jawab sosial di depan masyarakat dan umat Islam. Akuntansi Islam berdasarkan dengan proses keuangan yang sah. Akuntansi Islam sangat memperhatikan aspek perilaku sebagai unsur dalam kesatuan ekonomi. Adapun tujuan akuntansi dalam pandangan Islam adalah untuk memelihara keuangan atau hifdzul amwal, menguatkan persaksian bila terjadi perdebatan di depan pengadilan ketika terjadi perselisihan, membantu dalam pengambilan keputusan, menentukan hasil usaha yang akan dijakatkan, menentukan hak-hak kawan yang berserikat, dan menentukan imbalan, balasan atau sanksi dalam mengevaluasi usaha manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.